dia bilang nanti gajian, pengen beliin saya cincin gitu. Terus dia bilang dia pengen, minta beliin kaos 3, terus jaket 1 sama parfum. Oh, saya bilang ya udah iya. Udah Mm-mm. cuman itu. Halo, apa kabar? Om Q bersama Hilda. Hilda adalah pacar dari almarhum Vicky yang peristiwa itu kejadiannya seminggu lalu. Almarhum dibunuh oleh 2 orang pelaku di kuburan Kober. Selengkapnya kita bicara sama Hilda. Iya, Apa kabar Hilda? alhamdulillah baik. Iya, Hilda, bisa diceritakan nggak malam itu seperti apa sih waktu pertemuan kamu terakhir dengan almarhum? Ya, kalau malam itu sih kita masih baik-baik aja, Om. Masih sempat cari makan, masih ngobrol-ngobrol. Terus apa, beliau sempat istirahat juga kan sebentar di tempat saya gitu. Nggak ada yang mencurigakan gitu. Gitu Kita ya. masih ngobrol baik-baik aja. Ada firasat nggak malam itu? Ada sesuatu yang aneh nggak pada diri almarhum yang kamu tangkap? Nggak sih, kita cuman, ngobrol, dia bilang nanti gajian, pengen beliin saya cincin gitu. Terus dia bilang dia pengen, minta beliin kaos 3, terus jaket 1 sama parfum. Oh, saya bilang ya udah iya. Udah Mm-mm. cuman itu aja sih obrolan kita terakhir. Gitu ya, nggak ada obrolan lain, misalnya sesuatu yang kok ini bersamaan dengan kejadian gitu, ada yang mengena nggak di obrolan itu yang kamu pikir ini suatu firasat Enggak sih, nggak sama sekali. gitu ya. Iya, Udah berapa sure. lama sih kamu menjalin hubungan dengan almarhum? 1 tahun setengah dia kurang lebih. Ceritanya bagaimana? Ceritanya awalnya sih kita kayak cuma nongkrong bareng di Taichan Senayan. Terus, lama-lama ya udah kita deket, berjalan aja gitu. Ya Mm-mm. udah dia sering ke tempat saya, ya udah kita pacaran gitu. Apa sesuatu yang istimewa dari almarhum? Yang paling istimewa dia tuh penyayang banget, terus nurut, nurut, sering bantuin saya juga kan kalau di rumah kayak bersih-bersih atau ngapain gitu. Mm-mm. Gitu ya. Nah, kamu kalau tidak salah udah punya anak ya, Iya, namanya Wistara. Wistara. Mana anakmu? Ini. Coba dong. Halo, apa kabar? Ini Halo. anaknya Hilda. Ya. Iya, Tapi almarhum sendiri dengan kamu dengan punya status iya. nggak ada masalah. Enggak masalah. Dia sayang banget malah sama anak saya. Maksudnya kayak sering ngajak main. Intinya dia tuh klop banget, nyambung gitu. Kita Mm-mm. kan susah nyari pasangan yang istilahnya benar-benar mau nerima keadaan kita, nerima anak kita gitu. Mm-mm. Tapi saya lihat dia beda, walaupun dia umurnya di bawah saya ya, tapi saya lihat dia tuh kayak dewasa gitu, Beda berapa penyayang. tahun? 5 tahun. Jadi kamu usia 28, Iya, dia almarhum 23. 23. 23 tahun. Artinya rencana menikah dengan berondong. Iya, Oh iya. iya gitu. Ada sesuatu yang cerita nggak sebelum dengan ketemu dengan almarhum ini, mungkin ada cowok-cowok lain yang akhirnya hanya almarhum yang pas untuk kamu? Ya mungkin kayak di sekelilingnya dia memang ada yang sempat suka sama saya lah gitu, Mm-mm. temennya ada berapa orang gitu. Cuman nggak tahu kenapa saya klubnya udah sama dia aja gitu, Mm-mm. nyambung gitu sejalan. Mm-mm. Ceritain dong, Dak. Boleh tahu bagaimana pernikahanmu sebelumnya? Kok sampai akhirnya nggak ada bapaknya Sitara nih? Ceritanya gimana? Kalau sebelumnya sih ya saya bilang gagal ya, maksudnya dia kurang bertanggung jawab kayak dalam nafkah. Dan saya waktu itu sempat tahu dia deket sama orang gitu, ya udah saya mutusin udahlah nggak mau saya lanjutin. Gitu, saya mikirnya udahlah kalau rezeki anak insya Allah bakalan ada kok gitu, tanpa Mm-mm. suami pun saya bisa gitu. Berani ya, Dak, di usia mudamu bercerai gitu. Padahal yang biasanya di usia muda itu kan terpikir masalah anak ya. Iya, karena saya yakin aja gitu bakalan ada jalan. Untuk apa saya pertahanin sebuah hubungan yang maksudnya nggak ada tanggung jawabnya gitu. Mm-mm. Akhirnya kamu memilih bercerai, Iya, menggugat cerai.
Iya, saya ya udah saya bilang udahlah pisah aja masing-masing aja. Bertahan nggak suamimu untuk tidak menceraikan, atau ada cerita nggak sampai akhirnya benar-benar cerai gitu loh? Enggak. Cerai gitu aja, Ya lepas-lepas aja. mungkin dia pikir kan ya udahlah, mungkin dia ngerasa nggak bertanggung jawab sama saya sama anak kan. Ya udah mungkin dia ngalah gitu. Umur berapa waktu itu anakmu? Waktu Si 1 tahun bapaknya deh. tinggal? 1 tahun deh. Oh, setahun ya? Iya. Masih kecil banget ya? Iya. Luar biasa. Sejarah yang dilakukan oleh Hilda juga pernah dalam usia dia 1 tahun, bapaknya juga meninggal ya? Bapakmu ya? Iya. Bapak. Jadi Hilda cobaannya juga dari kecil juga udah ditinggal bapaknya gitu ya. Betul. Nah, akhirnya peristiwa itu yang mengantarkan kamu menghadapi kenyataan calon suami ya, yang Iya. sudah rencana menikah Iya. meninggal gitu ya. Gimana ceritanya kamu tahu kalau itu calon suamimu yang meninggal? Iya, karena kan saya yang melihat betul, nyaksiin sendiri gitu, ngelihat langsung jenazahnya di depan mata saya gitu. Awalnya saya sebelum melihat, mungkin bukan dia gitu. Saya nggak mau ngebenerin kalau itu dia gitu. Makin kesini saya pikir kok banyak kecurigaan, kayak nomornya nggak aktif, motornya nggak ada di rumah kan. Ya udah saya nekat aja ke tempat kejadian. Ya udah saya lihat, ya itu beneran dia. Jam gitu. berapa, Dak? Itu kalau nggak salah 5:30 pagi saya Nah, lihat. sementara kejadian itu kan diperkirakan di rumah waktu dia pulang terakhir rumah kamu jam 3:30 ya? Iya, Nah, itu 3:30 kan kurang itu. tenggang waktunya kan cukup lama. Iya, iya. Kok bisa kamu baru jam 6? 5:30. 5:30. Nah, karena kebetulan itu saudara saya baru pulang dari pasar. Heeh. Kalaupun dia nggak pulang, mungkin saya saat itu juga belum tahu kabar itu gitu. Terus? Dia pulang itu kalau nggak salah jam 5 lewat deh. Dia teriak-teriak, saya juga nunggu agak terang karena kan nggak ada yang berani ke tempat kejadian kan. Ya udah saya nunggu terang, saya udah mondar-mandir gelisah, ini apa dia bukan sih gitu. Ya udah akhirnya saya ngelihat sendiri gitu. Saya mastiin bahwa itu dia gitu. Dan pastikan ternyata dia ya. Iya. Apa yang Walaupun dia masih pakai masker, masih rapi gitu. Saya lihat, oh iya ini beneran dia gitu. Tapi kondisinya sudah meninggal atau masih ada? Sudah meninggal. Sudah itu meninggal. emang darahnya udah banyak banget sih. Udah kehabisan darah yang dikit. Di mana lubang tusukannya, Dan? Itu di perut deh sama di ulu hati, di bawah ulu hati deh, 2 tusukan. 2 tusukan ya. Darahnya udah luar biasa ya. Luar biasa. Ngelihat langsung pacarmu dengan kondisi sudah meninggal, seperti apa sih, bisa kamu ceritakan dirimu waktu itu? Hancur banget sih. Maksudnya kayak hancur, shock, nggak tahu, udah nggak tahu mau ngapain gitu. Kayak udah kehilangan arah, udah kehilangan pikiran gitu. Ya Allah kok bisa gitu. Cuman saya kan harus kuat, ayo siapa sih pelakunya gitu. Dan ternyata setelah bergulirnya waktu diketahui pelaku adalah Lely ya? Iya, yang memang kita juga kenal gitu, main bareng, nggak ada pun almarhum main ke tempatnya dia, nongkrong bareng itu. Jadi sih nggak pikiran bahwa itu dia pelakunya gitu loh, kok bisa sekeji, sejahat itu gitu. Ternyata memang bisa ya, sejahat dan sekeji itu ya? Iya. Apa sih yang mendorong si Lely menghabisi almarhum? Kalau terakhir itu kan memang dia cekcok itu masalah di motor, karena motor yang dipakai Lely, dipakai almarhum itu rusak, STNK-nya pun nggak ada di tilang polisi. Jadi si Lely ini menekankan ke saya bahwa kok motor saya nggak diurus-urus gitu, kok STNK saya nggak diambil-ambil, tapi kok dia bisa tiap hari ke rumah saya gitu. Dia tuh kayak nggak seneng gitu. Kok bisa lu tiap hari ke tempatnya cewek lu tapi nggak bisa ngurusin motor gua, STNK gua gitu. Jadi dia menekankannya ke saya menyampaikan ke almarhum terus gitu. Nah, Lely kan kamu bilang udah lama kenal. Iya. Nah, seberapa dekat sih kamu dengan Lely? Artinya tuh, maaf ya, katanya Lely tuh suka ya sama kamu. Ya, kalau dekat itu kita memang dekat dulu di tahun 2014 ke 2017. Saya memang dekat ya. Dia pernah ngebantu istilahnya materi saya juga karena saya ada anak kan gitu. Kalau saya kan pikiran saya ya udahlah kayak teman biasa. Saya nggak mikir jauh ke sana gitu. Karena kan saya punya kehidupan sendiri, saya pikirkan gitu. Cuman kan saya siapa tahu, maksudnya saya nggak nyangka kalau dia bakal berpikiran jauh ke sana gitu.
deket dari 2014 ke 2017, udah setelah itu 2018 saya punya pacar sampai sekarang ya di almarhum ini gitu. Nah, dekat dalam arti kata Leli itu eh, tanda-tanda suka dengan kamu terlihat nggak kalau dia melihat kamu melihat kalau dia suka atau tertarik dengan kamu? Kalau dulu sih yang saya lihat memang dia ngomong sendiri, itu dia niatnya ya memang ngebantu saya sama anak gitu. Oh, bukan Karena dia bicara. tahu masalah saya kan, Ah, dengan suami kayak gimana, jadi dia yang ngebantu gitu. mm-mm. Cuman kalau untuk lebih ya memang nggak ada gitu. Gitu ya. Oh, artinya dia nggak ngomong perasaan Gue suka tentang sama gue lu suka gitu, sama lu, enggak ya? enggak. Oh, oh. Dan artinya juga tidak memang belum pernah ada kamu jalan bareng sama Leli ya? Kalau, Misalnya berduaan gitu. oh enggak, memang kita kalau kayak jalan, atau makan, keluar ya memang kayak udah teman biasa aja. Gimana sih layaknya kalau kita bersahabat, deket banget. Tidak dalam arti khusus ya? Iya, enggak. Oh, iya iya iya. Cuman dia salah tangkap dong berarti ya, cara dia itu melakukan Ya, kamu. iya. Jadi mungkin rasa ingin memilikinya dia sama saya tuh tinggi gitu. Mm-mm. Normal loh, Hilda. Artinya memang kamu tidak ada suka dengan sesama jenis ya? Enggak. Memang kita, yang saya kenal ya itu cuma Leli aja. Mungkin yang jalannya seperti itu gitu. Mm-mm. Nah, akhirnya Leli membunuh otak pelaku dari peristiwa pembunuhannya almarhum ya. Iya. Kamu tidak menyangka Leli berbuat seperti itu ya? Gak nyangka saya bisa sekeji itu gitu. Mm-mm. Adakah sesuatu yang mencurigakan dari omongan Leli yang ya kamu yakin peristiwa pembunuhan itu pasti ada kaitannya dengan nggak jauh dari lingkaran masalah yang ada Iya, pada almarhum? saya pikir kan dari kejadian itu awalnya saya pikir tuh cuma begal karena barang-barangnya kan nggak ada semua gitu Mm-mm. kan. Saya pikir mungkin begal gitu, cuman kan, makin kesini masa sih begal tapi kok pembunuhnya tepat banget di sini dan memang itu benar-benar ditusuknya cuma di situ, nggak ada darah berceceran kemana-mana gitu Mm-mm. kan. Terus saya pikir lagi, kata polisi juga ini punya masalah sama siapa. Saya bilang ini anak nggak pernah nyari masalah gitu loh, hidupnya selalu baik-baik aja gitu. Terus saya pikir oh ini anak abis kecot masalah motor ini gitu. Mm-mm. Memang berapa hari itu dipertanyakan terus sama si Leli ini, Mm-mm. motor kapan mau dibenerin, STNK-nya kapan mau diambil. Mm-mm. Cuman si almarhum ini iya tunggu ya gitu. Jadi si Leli ini nagih terus dan dia menekankan ke saya gitu. Oke, Itu aja. Hil, meninggal ada nggak setelah meninggalnya almarhum itu sesuatu yang kamu mimpikan dari almarhum atau mungkin ada sesuatu hal yang setelah terjadinya peristiwa itu sebelum terungkapnya pembunuhan ini? Kalau sehabis kejadian sih ya kalau mimpi sih enggak, cuman tadi nih saya tidur siang kayak masih berasa dipeluk dia aja gitu. Mm-mm. Begitu ya? Iya, karena memang dia sehari-harinya tuh memang di tempat saya, nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi saya benar-benar ngerasa kehilangan banget gitu. Mm-mm. Itu aja. Jadi setelah itu nggak ada apa-apa. Jadi misalnya dalam tidurmu, dalam mimpimu tidak pernah ada almarhum datang gitu ya? Enggak sih, cuman itu aja tadi saya tidur siang cuman kayak berasa dia meluk saya gitu. Baru ini aja ya? Iya. Hmm. Begitu ya kondisinya Hilda. Kesian dalam usia yang masih muda, cobaannya luar biasa. Kita akan berbicara lagi dengan Hilda dengan cerita yang berbeda. Oke.